Kenapa saya sampaikan karena hari ini ada satu ajaran. Ajaran itu dibungkus dengan bungkusan yang indah, dianggap sebagai prestasi terbaik manusia di zaman modern. Namanya sekularisme. Dia mengatakan Allah hanya berkuasa di langit, di bumi Allah tidak berkuasa. Yang berkuasa kami para manusia. Kamilah yang layak membuat hukum. Hukum Allah sebaiknya dibuang ke laut, kata mereka. Namanya ajaran sekularisme. Kalau itu ada pada seseorang, hingga pada iman seseorang, batal Islamnya. Pak, kalau kita sholat, batal sholat kita, dosa kita cuma satu saja, yaitu tidak sholat pada satu sholat, karena batal sholat atau batal wudhu. Tapi kalau batal Islamnya, batal syahadatnya, kita akan menghadapi dua hal. Dua-duanya musibah besar. Yang pertama, kharij anil millah. Walaupun namanya muslim, KTP-nya muslim, oleh Allah dan Rasulnya dianggap kharij anil millah, telah keluar dari Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ala. Pada saat seseorang dimasukkan ke dalam neraka, neraka itu tidak enak, Pak. Pak, di setiap acara yang paling enak apa? Makanannya kan? Iya, Pak ya? Kalau kita pulang acara ditanya oleh anak, Abi, Pak, makanannya apa? Kalau kita ke Bandung, pulang dari Bandung ditanya oleh istri, makanan di Bandung apa? Memang setiap acara itu yang paling enak makanan. Makanan di neraka adalah siksaan. Siksaannya kayak apa? Wallahu a'lam bissawab. Yang paling enak itu siksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna syajara zakum ta'amul asim yaghli fil butun kaghallil hamim. Di neraka itu ada makanan namanya buah zakum. Itu kalau masuk ke dalam dada, inna syajara zakum ta'amul asim kal muhl yaghli fil butun kaghallil hamim. Kalau dia masuk, buah zakum ini masuk ke dalam mulut, masuk ke perut kita, kalmuhul, seperti lelehan timah, mendidih di perut seperti mendidih air panas. Hancur perutnya, hancur ususnya, hancur badannya. Itu makanan. Makanan di neraka itu siksaan. Siksaannya kayak apa? Wallahu a'lam bissawab. Pada saat ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka dan dia mengalami siksaan, apa yang dia lakukan? Pertama kali yang dia lakukan penyesalan. Apa yang disesalkan? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Sambil menangis, mengeluarkan air mata darah. Yang terjadi lebih dahsyat daripada apa yang bisa saya lukiskan. Nah, kalau ini air mata dan derita sepanjang waktu ahli neraka masuk, dia menyesal. Apa yang disesalkan? Satu saja yang, ya Allah, alangkah nikmat kalau aku taat kepada Engkau dan taat kepada Rasul. Karena aku tidak taat kepada Rasulnya, akhirnya aku dimasukkan ke dalam api neraka. Dari ayat ini
Surat Al-Ahzab ayat 6. Itu pelajaran penting. Pelajaran apa ini? Seseorang masa depannya suram, masukkan ke neraka, meninggalkan dua pekerjaan, tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Maka ikhwanu fiddin rahimakumullah, para ulama yang lurus mengambil dua kesimpulan penting. Kesimpulannya berdasarkan sabda Rasulullah, fattaqullah fa innaha ra'su kulli syai'. Bertakwalah kepada Allah, karena takwa kepada Allah inti segala sesuatu. Apa kesimpulan para ulama? Yang pertama, pekerjaan yang paling penting yang harus dikerjakan ini adalah taat kepada pekerjaan nomor 10. Ilmu yang paling untuk dipelajari manusia di muka bumi ini hanya satu ilmu. Ilmu supaya bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ilmu yang lain nomor 10. Tapi sayang, 1000 sayang, kebanyakan manusia justru tidak melakukan pekerjaan yang penting ini. Tidak taat, tidak mempelajari ilmu yang penting ini. Ilmu taat kepada Allah dan ilmu untuk taat kepada Rasul. Pak, manusia yang kita rayakan perjalanannya hari ini, Nabi besar Muhammad Habibuna Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak keistimewaan. Dari seluruh keistimewaan ada satu keistimewaan yang paling utama. Apa itu? Itaatullah, taat kepada Allah. Nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua nabi mempunyai ciri, dan ciri yang paling utama itaatullah. Mari saya ambil salahnya. Nabi Ibrahim qala aslamtu alamin. Ibrahim, idza qala lahu rabbuhu aslam, qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim, kata Allah, taatlah kau kepadaku, tundukkan hatimu kepadaku, pasrahkan dirimu kepadaku, berislamlah dengan Islam yang benar. Apa kata Nabi Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Ya Allah, aku tunduk kepada Engkau, penguasa alam semesta. Itu Nabi Ibrahim. Itulah falsafah hidup Nabi Ibrahim. Cuman sayang, kebanyakan manusia membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran dia temui kisah Nabi Ibrahim, tidak dia ambil falsafah hidup. Paling banter dia hanya ambil nama Ibrahim untuk jadi nama anaknya. Falsafah hidup Nabi Ibrahim, aku taat kepada Engkau ya Allah. Tapi bagaimana manusia hari ini? Saat ketaatan kepada Allah bertolak belakang dengan ketaatan kepada manusia, dia tinggalkan Allah, dia taat pada manusia. Pada saat berbeda antara kebijakan Allah dan dia tinggalkan Allah. Rahimakumullah. Ini pelajaran penting di peristiwa Isra, yaitu pekerjaan utama ilmu kita pelajari adalah itaatullah wa itaatur rasul. Ini yang pertama. Pelajaran yang kedua apa? Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Yang menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semalam dari satu tempat yang jauh ke tempat yang jauh. Pada masa itu tak ada transportasi yang paling cepat kecuali kuda. Kemudian naik ke atas dan tidak ada transportasi yang waktu semalam
adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa kata Allah? Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Seperti apa kebesaran Allah? Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 43 ayat 84. Wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah ilah di langit dan ilah di bumi. Bapak tahu apa makna ilah? Pak, setiap muslim wajib hukumnya tahu makna ilah. Tidak tahu makna ilah bisa rusak Islamnya. Karena kita setiap hari mengucapkan la ilaha illallah. Ustadz, ilah itu artinya Tuhan. Salah. Tuhan itu dari kata-kata Hindu. Tuhan tu. Apa makna ilah? Para ulama bersepakat bahwa makna ilah ada 3. La ilaha illallah. Dialah ilah di langit dan ilah di bumi. Ilah itu artinya apa? Tidak ada yang diibadati kecuali Allah. Tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Dan tidak ada yang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ada besar yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, dan Allah memberi hidayah pada mereka. Dosa apa itu? Yaitu satu keyakinan yang mereka yakini, dan itu bukan daripada ajaran Islam, bertolak belakang dengan ajaran Islam. Apa itu bunyi keyakinannya? Allah ilah di langit tapi bukan ilah di bumi. Allah yang membuat hukum di langit, yang diibadai di langit, yang ditaati di langit. Di bumi hukum Allah ora payu, nggak laku. Yang membuat hukum di bumi adalah kami manusia. Hati-hati. Hati-hati. Ibnu Fiddin rahimakumullah. Acara Isra Mi'raj ini mungkin Isra Mi'raj yang terakhir buat kita. Karena kematian akan datang dengan cepat. Hari ini kita lihat banyak orang mati muda. Makanan-makanan yang kita makan membawa kepada penyakit. Ya, banyak kematian. Maka saya nasihatkan kepada diri saya juga kepada semuanya. Yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala ilah di langit dan ilah di bumi. Yang ditaati, yang diibadai, yang membuat hukum di langit dan di bumi. Tidak boleh ditawar. Ini pelajaran yang kedua. Kenapa saya sampaikan karena hari ini ada satu ajaran. Ajaran itu dibungkus dengan bungkusan yang indah. Dianggap sebagai prestasi terbaik manusia di zaman modern. Namanya sekularisme. Dia mengatakan Allah hanya berkuasa di langit, di bumi Allah tidak berkuasa. Yang berkuasa kami para manusia. Kamilah yang layak membuat hukum. Hukum Allah sebaiknya dibuang ke laut, kata mereka. Namanya ajaran sekularisme. Kalau itu ada pada seseorang, hingga pada iman seseorang, batal Islamnya. Pak, kalau kita sholat, batal sholat kita, dosa kita cuma satu saja, yaitu tidak sholat pada satu sholat, karena batal sholat atau batal wudhu. Tapi kalau batal Islamnya, batal syahadatnya, kita akan menghadapi dua hal. Dua-duanya musibah besar. Yang pertama, kharij anil millah. Walaupun namanya muslim, KTP-nya muslim, oleh Allah dan Rasulnya dianggap kharij anil millah, telah keluar dari Islam. Yang kedua, khalidan finnar, kekal di neraka. Naudzubillah min dzalik. Nomor 2,
Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga, apa yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj? Yang di dalam Isra Mi'raj tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ajaran, satu perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-shalah, salat. Pelajaran apa? Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ada satu pelajaran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 79. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab bima kuntum tasun. Al-Imran ayat 79. Apa makna ayat ini? Sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah terhadap umatnya? Apa Rasulullah ingin umatnya jadi tidak? Rasulullah ingin umatnya menjadi pengusaha? Tidak. Menjadi pejabat? Tidak. Menjadi guru? Tidak. Yang diinginkan oleh Rasulullah umatnya laki maupun perempuan menjadi rabbaniyin. Apa itu atliin? Saya buka tafsir, saya kamus Arab Indonesia, tidak saya temukan arti robbaniin. Karena memang bahasa Indonesia ini dibanding bahasa Arab ini ya tidak sempurna, tidak bisa mengungguli bahasa Arab. Robbaniin itu tidak bisa diartikan, tidak ada artinya. Apa itu robbani? Ternyata Allah dan Rasulnya ingin umatnya menjadi robbani. Terserah setelah menjadi robbani, mau jadi dokter silakan, mau jadi guru silakan. Tapi yang penting robbani. Robbani itu apa artinya? Saya buka tafsir di dalam kitab Aisarot Tafasir, ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi, yang Robbani artinya 4. Perhatikan. Ini yang diinginkan oleh Rasul terhadap umatnya. Yang pertama, alim. Rasulullah ingin umatnya menjadi Robbani. Kalau sudah jadi Robbani, terserah mau jadi profesi apapun. Apa arti Robbani? Yang pertama, alim. Faham ilmu agama. Banyak maaf Pak, banyak orang yang sholat 5 waktu di masjid, saumnya saum Daud, umroh setiap tahun, tetapi kalau ditanya pemahaman agamanya amburadul, baca Quran tidak bisa, rukun iman tak faham, padahal Allah menginginkan dia menjadi abid, alim, ahli ibadah alim, bukan abid jahil, ahli ibadah tapi jahil. Alim nomor 1. Nomor 2, apa arti robbani? Abid, ahli ibadah. Dan seseorang tidak akan bisa menjadi ahli ibadah kecuali pakai ilmu. Pernah pada satu waktu ada seorang sahabat sholat di samping Rasulullah. Sholat sunnah. Rasulullah kebetulan sudah selesai. Setelah salam, apa kata Rasulullah? Sallu fa innaka lam tusalli. Salat kau belum salat. Dia ulangi lagi salatnya. Sallu fa innaka lam tusalli. Salato, kau belum salat. Diulangi lagi salatnya. Sallu fa innaka lam tusalli. Salato, kau belum salat. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, tadi salat saya yang paling baik. Kalau disuruh ngulang lagi saya tidak bisa. Kemudian Rasulullah mengeluarkan banyak sabda Nabi. Intinya apa? Semuanya harus pakai ilmu. Abid. Banyak maaf, kita hidup di satu masa banyak orang yang beribadah tapi tanpa ilmu. Akhirnya ibadahnya tidak mendapatkan keberkahan dan kedekatan kepada Allah, tapi makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, naudzubillahi min dzalik. Nomor 3,
Apa itu arti Rabbaniyin? Rabbaniyin itu artinya adalah orang yang berbaik kepada orang lain. Pak, kalau kita teliti perintah Al-Quran, seluruh perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran itu bermuara pada dua perintah, yaitu perintah untuk taat kepada Allah, itaatullah. Yang kedua, al-qiyam bil adli bainan nas, yaitu bersikap adil terhadap orang lain. Perintah pertama taat kepada Allah, perintah yang kedua berbuat kepada orang lain. Aneh, berbuat baik kepada orang lain. Kenapa seseorang tidak mau berbuat baik dan tidak mau bersikap adil terhadap orang lain? Salah satu sebabnya, dia menganggap dirinya lebih mulia daripada dirinya. Mari, dia menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Mari saya ceritakan satu kisah. Ada seorang ulama besar, namanya Ibnu Mubarak, mujahid besar, dai besar, pengusaha sukses. Dia pernah pada satu waktu melakukan perjalanan ke satu kota di Khurasan. Khurasan itu sekarang nggak ada di sejarah karena sudah dihapus, ya, adanya di sekitar Rusia. Dia melakukan perjalanan ke Khurasan. Sudah menjadi tabiatnya para ulama di masa itu, kalau masuk ke satu kota, rumah pertama yang didatangi rumah ulama. Dia cari informasi, ternyata ada orang ulama. Dia masuk ke rumah ulama tersebut. Dia salam, assalamualaikum. Beliau duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. La salam wala kalam, wala jajan wala aqua. Tidak disapa oleh pemilik rumah, tidak dikasih apa-apa. Akhirnya setelah 4 jam beliau assalamualaikum, beliau pulang. Setelah pulang, ulama Sohibul Bait ini didolit oleh ajudannya. Ustadz tahukah ulama tadi yang datang? Saya nggak tahu. Ustadz, itu yang datang bukan sembarang orang. Siapa? Amirul Mu'minin fil hadis, orang yang paling faham ilmu hadis. Julukannya Ibnu Mubarak. Loh, kenapa kau tidak beritahu? Tak pikir Ustadz sudah tahu. Maka Ustadz ini lari mengejar Ibnu Mubarak, minta maaf. Kemudian dia minta nasihat. Apa nasihat Ibnu Mubarak? Apa nasihat Ibnu Mubarak kepada ulama tersebut? Dengarkan nasihatnya. Saya ucapkan dalam bahasa Indonesia. Fulan, ya fulan, kalau kau keluar dari rumahmu, jangan kau memandang seseorang kecuali engkau beranggapan bahwa orang yang kau pandang lebih mulia daripada dirimu. Saya ulang kembali. Ya fulan, kalau kau keluar dari rumahmu, jangan kau memandang seseorang kecuali engkau beranggapan bahwa orang yang kau pandang lebih mulia daripada dirimu. Sebab utama seseorang tidak bisa bersikap adil terhadap orang lain karena dia menganggap orang lain lebih hina daripada dirinya. Maka bapak-bapak sekalian, soleh nomor 3. Yang pertama, alim, faham ilmu agama. Maka saya nasihatkan kepada takmir masjid dan seluruh pengurusnya, sebaik-baik masjid adalah di samping digunakan untuk sholat, digunakan untuk thalabul ilm. Dan ilmu apa yang paling utama? Al-Quran. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratil mustaqim. Fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratil mustaqim. Berpegang teguhlah kau kepada Al-Quran, maka pada saat itu engkau sedang berjalan di jalan yang lurus. Berpegang teguh. Banyak maaf Pak, saya keliling dakwah di kemarin Sumatera, sekarang Kalimantan, keliling Pulau Jawa. Saya mengambil satu kesimpulan. Setelah saya keluar masuk masjid, ketemu dengan banyak jamaah, diskusi, saya mengambil kesimpulan, kelemahan kebanyakan kaum muslimin adalah tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Di hadapan kalian ada dua pilihan. Tadabbur Al-Quran, fahami, pelajari, renungkan, baca. Kalau tidak, hatimu akan mati. Pak, para ulama sepakat, kalau orang mati hatinya pasti masuk neraka. Kalau orang mati jasadnya belum tentu masuk neraka. Ima neraka, wa ima surga. Mati jasad. Tapi kalau mati hatinya pasti masuk neraka. Kenapa mati hatinya? Tidak mau tadabbur Al-Quran, tidak mau membaca, mempelajari Al-Quran. Alim. Yang kedua abid. Yang ketiga soleh. Yang keempat, yang terakhir murabbi. Rasulullah ingin umatnya menjadi murabbi. Ustadz, murabbi itu apa? Pendidik. Pendidik kepada siapa? Kepada anaknya, istrinya, temannya, keluarganya. Banyak maaf Pak, hari ini kebanyakan apa? Pelit memberikan makanan. Anaknya dikasih makanan yang mahal. Bukan pelit terhadap pakaian, tapi pelit memberikan nasihat. Pak, saya punya kawan, dia mengumpulkan anak-anak pang. Bapak tahu anak pang? Yang rambutnya dikasih warna. Mereka melakukan maksiat, anak-anak kecil. Dikumpulkan oleh seorang aktivis muslim di Surabaya. Kemudian ditanya anak aktivis muslim, kau ini kenapa? Kecil-kecil sudah maksiat, minum khamar, berzina. Apa? Kenapa? Tanpa disangka-sangka. Anak-anak itu menangis kemudian berkata, apa kata anak-anak tersebut? Ustadz, ini bukan salah kami, salah orang tua kami. Apa salahnya? Wallahi Ustadz, ini kata anak-anak yang kena pang itu. Wallahi Ustadz, selama kami tinggal sama orang tua kami, tidak pernah kami dengar sedikit pun keluar dari mulut bapak dan ibu kami Al-Quran, nasihat, hadis Nabi, tidak ada sedikit pun. Yang kami dengar dari mulutnya perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Mereka mengatakan kapan saja, di mana saja, minumlah Coca-Cola. Iman fiddin rahimakumullah. Pelit nasihat. Padahal Rasulullah menginginkan kita untuk menjadi pendidik. Pak, Qul innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Tahukah Anda siapa orang yang rugi ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang rugi adalah yang memasukkan dirinya, memasukkan anaknya, memasukkan istrinya ke dalam api neraka. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya tidak bisa memberikan nasihat. Saya pernah ketemu dengan anak seorang kaum muslimin. Bapaknya takmir masjid, aktivis muslim. Anaknya saya tanya, Syiah itu bagus apa enggak? Bagus sekali katanya. Ajib, enggak tahu Syiah. Saya tanya, Usama bin Laden itu siapa? Pahlawan Islam atau musuh Islam? Musuh Islam katanya. Ajib, dia tidak tahu kalau Usama bin Laden itu pahlawan Islam. Dia tidak tahu kalau Syiah itu ajaran sesat. Anaknya aktivis muslim, bapaknya aktivis muslim, bapaknya takmir masjid. Kenapa? Tidak pernah keluar nasihat daripada mulutnya. Maka iman fiddin rahimakumullah, ini pelajaran penting ya. Rasul yang setiap hari kita ucapkan sallu ala nabi, kita selalu membacakan sholawat terhadapnya dengan harapan mendapatkan syafaat. Ketahuilah apa yang Rasulullah inginkan terhadap kita. Ajarkan anak kita ajaran yang utama. Pelajari Al-Quran. Pak, Rasulullah nanti akan berhadapan dengan kita di hari kiamat, di hadapan pengadilan Allah.
Satu-satunya manusia oleh Allah diberi kesempatan untuk berbicara dan curhat Rasulullah. Apa curhat Rasulullah? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat 25 ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadal qur'ana mahjura. Nanti di hadapan semua manusia Rasulullah akan curhat. Curhat tentang apa? Tidak curhat tentang musuhnya orang kafir. Tidak. Rasulullah tidak curhat tentang Ujung Timur. Kaumku itu ya kita ini Pak, yang pakai kopiah, berjenggot, istrinya pakai kerudung, sholat 5 waktu di masjid. Apa kata Rasulullah? Inna qaumi ittakhadhu hadal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ya Allah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Sesuatu yang diabaikan itu apa? Apa kata ulama? Yang pertama, orang Islam tidak punya Quran. Saya pernah ke rumah teman saya di Surabaya. Dia 5 waktu sholat di masjid. Saya biasanya kemana-mana bawa Quran. Pas ke rumahnya, saya nggak bawa Quran, lupa saya. Saya minta sama dia, mas, tolong ambilkan Quran di dalam rumahmu, saya mau baca. Dia masuk ke dalam rumah, sejam tidak metu-metu. Sejam tidak keluar. Saya dengar dari ruangan tamu dia bongkar lemari, naik ke internet. Dia kembali ke ruangan tamu dengan badan berdebu. Mana Quran? Tidak ada. Musibah. Umat Islam di rumahnya tidak punya Quran. Ustadz, saya punya Quran di rumah, di dalam lemari, lemarinya terkunci, kuncinya hilang. Sama saja. Yang kedua, tidak pernah membaca Al-Quran. Ada Quran di rumah yang tidak pernah dibaca. Setiap malam Jumat dikasih minyak wangi, dikasih kembang melati, tapi tidak pernah dibaca. Musibah. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau tidak pernah dia baca? Ada lagi, Ustadz, saya baca tapi tak tahu artinya. Musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Al-Quran ini petunjuk, tidak ada keraguannya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana bisa menjadi petunjuk kalau dia tak tahu artinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifa lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil alam." Wa rahmatun, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa shifa lima fis sudur wa hudan wa rahmatun. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran itu kalau kita baca dengan benar, kita tahu artinya, maka dia akan melaksanakan 4 fungsinya terhadap kita. Yang pertama, kumpulan nasihat. Yang kedua, obat penyakit hati. Hari ini penyakit yang paling menyerang kaum muslimin adalah penyakit hati, penyakit zaman modern, namanya stres. Apa obatnya? Qiraatul Quran. Yang ketiga, petunjuk. Dan yang terakhir adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa kalau dia nggak tahu artinya. Maka para ulama mengambil satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? La khaira fi qiraatin, la khaira fi ibadatin la fiqhi fiha, wa la khaira fi qiraatin la tadabburi fiha. Tidak ada kebaikan dari ibadah tanpa ilmu, dan tidak ada kebaikan dari baca Al-Quran tanpa faham artinya. Maka memahami arti Al-Quran hukumnya wajib. Ustadz, kami bukan orang Arab, bisa gak faham? Bisa kalau mau belajar. Bisa. Alhamdulillah saya sudah meneliti tafsir
terjemahan Al-Quran yang dibuat oleh Depak bersama kawan saya. 20 tahun kami selidiki. Akhirnya kami mengambil satu kesimpulan, untuk pemula tafsir yang dibuat oleh Depak cukup memenuhi syarat untuk pemula. Walaupun untuk selanjutnya tentu dia tidak boleh bergantung kepada terjemahan Depak, dia harus memahami artinya, memahami bahasa Arab. Punya Muslim, punya Quran di rumah tapi tidak punya terjemahan, musibah. Ustadz, saya sudah baca Al-Quran, sudah tadabbur, sudah tahu artinya, tapi saya tidak mengamalkan, musibah. Harus diamalkan, dan setelah diamalkan harus didakwakan dan diperjuangkan. Maka iman fiddin diinginkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, saya ulang kembali, ada 3 pesan yang bisa kita ambil dari perayaan Isra Mi'raj. Yang pertama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, pekerjaan yang harus kita lakukan. Nomor 1. Kenapa hal ini saya sampaikan? Banyak maaf, umat Islam hari ini sudah banyak yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Lebih taat kepada manusia daripada Allah dan Rasul. Yang kedua, pesan yang kedua adalah yang memperjalankan perjalanan yang amat besar, di mana yang diangkat dan dijalankan orang besar adalah zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kebesarannya? Wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Wa huwallazi ila fis samai ilah wa fil ardi wa huwallazi ilahun fis sama wa fil ardi ilah. Dia ilah di langit dan ilah di bumi, yang ditaati, yang diibadai, dan yang membuat hukum. Hati-hati loh Pak, akidah ini diperlukan sekarang, masa sekarang, karena ini masa fitnah, zaman gonjang ganjing. Sudah banyak orang-orang melecehkan Al-Quran, menghina Al-Quran. Pak, banyak maaf ya, sedikit agak vulgar saya sampaikan kepada Anda. Mungkin di antara Anda tidak tahu informasi. Kami menyelami betul informasi ini. Banyak sekali yang terjadi, tapi cukup kami sampaikan satu saja. Orang kafir Pak, wanita, dia telanjang bulat, dia ambil Al-Quran, dia robek, dia taruh di pantatnya. Kemudian dia foto sambil bercia, dia video, dia rekam ucapannya, dia mengatakan, aku yang melakukan. Orang kaum muslimin yang berani menghadapi aku, sini, aku tantang kalian. Aku yang menghina kitab suci kalian. Kalau kalian jantan, maju. Tak ada respon dari kaum muslimin kecuali sedikit. Tidak berarti. Kenapa? Karena banyak di antara kaum muslimin tidak peduli terhadap urusan ini, tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum, tidak menjadikan Allah sebagai pembuat hukum, dan tidak menjadikan Rasulullah sebagai contoh di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah terhadap umatnya? Tidak ada lain kecuali umatnya menjadi Rabbani. Apa itu Rabbani? Saya ulangi lagi, 4. Alim, ngerti ilmu agama. Mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Satu-satunya kewajiban yang paling banyak ditinggalkan kaum muslimin hari ini, mempelajari ilmu agama. Sholat oke, puasa oke, tapi mempelajari ilmu agama banyak yang ditinggalkan. Yang kedua, abid, menjadi ahli ibadah. Belajarlah untuk sholat khusyuk. Ada 3 ibadah kalau kita tidak bisa khusyuk, fal babu mughlaq, pintu khusyuk tertutup, tidak bisa lagi. Apa itu? Fis sholah, waktu sholat, fi qiraatil Quran, waktu baca Al-Quran, wa fi dzikr, waktu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak bisa khusyuk, musibah ya. Yang ketiga, saleh, yaitu selalu berbuat baik kepada orang lain. Ini penting sekali Bapak-bapak sekalian ya.
Kenapa seseorang ini tidak bisa berbuat baik kepada orang lain? Di samping menganggap orang lain hina, lebih hina daripada dirinya, dia sudah cepat-cepat suudzon. Mari saya ceritakan satu kisah sekaligus menutup acara ini. Kisah ini bukan kisah masa lalu, kisah masa kini. Ada seorang karyawan kerja di satu pabrik. Di pabrik ini seluruh karyawan disuruh hadir oleh bosnya. Yang jadi sales tidak usah keluar, yang produksi tidak usah produksi, mesin produksi ditutup. Kita rapat penting dihadiri oleh pemilik perusahaan. Rapatlah. Waktu rapat mau dimulai, satu orang angop, tahu angop? Menguapnya besar sekali sehingga mengganggu semua orang. Maka semua orang marah kepada dia, termasuk pemilik perusahaan. Apa kata pemilik? Kau ya, rapat penting, angop. Kenapa kau angop? Tak tahu adat. Setelah selesai marah, maka sang pemilik angop ini angkat tangan. Dia berkata, Tuan, saya minta maaf karena saya angop. Sebenarnya saya mau bicara tapi keburu angop. Kau mau ngomong apa? Bolehkah saya mau ngomong sesuatu? Silakan. Pak, saya terlambat datang ke sini. Kenapa saya angop 3 hari 3 malam saya nggak tidur? Tahukah Anda kenapa saya nggak tidur? Karena anak saya berada di ruangan ICU di rumah sakit. Apa yang terjadi terhadap anak Anda? Anak saya ditabrak truk, kepalanya pecah. Sekarang di ruangan ICU. Saya 3 hari 3 malam tidak tidur menjaga dia. Karena ini rapat penting, saya tinggalkan anak saya meregang nyawa. Saya nggak tahu mati apa hidup. Saya datang untuk menghadiri rapat ini. Tapi maafkan saya kalau saya angop, karena saya 3 hari 3 malam nggak tidur. Apa yang terjadi? Seluruh peserta rapat, termasuk pemilik perusahaan, berubah dari benci menjadi cinta, dari empati menjadi simpati kepada orang tersebut. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Sifat suudzon kita selalu kita kedepankan. Dan kalau kita lihat kenyataannya, ternyata suudzon kita itu salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu istadibu katsiran minadzan inna ba'dadzan ism." Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah prasangka, karena sebagian daripada prasangka itu dosa. Baru ada di dalam dada sudah dosa. Kalau menggerakkan mulut akan menjadi dosa besar, ghibah, menjelekkan orang. Kalau menggerakkan tangan akan membawa kepada 2 dosa besar, al-qatl, pembunuhan, dan ad-dhulm, pendoliman terhadap orang lain. Jadi sekali lagi, soleh, dan yang terakhir menjadi murabbi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan menghadiri acara ini kita bisa memahami paling tidak 3 pesan penting yang dibawa oleh peristiwa Isra Mi'raj. Dan tentunya masih ada pesan-pesan yang lain yang masih banyak tersembunyi di balik peristiwa tersebut, ya. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Sebaik-baik orang berdoa, angkat tangan, ya. Angkat tangan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wahdihim subulas salam wa akhrijhum minadh dhulumati ilan nur wa jannibhumul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lahum fi asma'ihim wa absarihim ma abqaitahum waj'alhum syakirina li ni'amik
مسنين به عليك قابليها وأتممها عليهم يا رب العالمين اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين اللهم عذب الكفار والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويبدلون دينك ويؤادون المؤمنين ربنا انصرنا مجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر مجاهدين والمسلمين والمستضعفين في سوريا وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي أفريقيا وفي روهينيا وفي باتاني وفي بلدنا هذا إندونيسيا وفي كل مكان وفي كل زمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir.